Penasaran gak sih bagaimana proses bayi tabung itu dan kenapa masih diperdebatkan? Sebelum sel telur diambil, tubuh seorang perempuan disuntik hormon berkali-kali supaya ovariumnya menghasilkan bukan satu, tapi belasan sel telur sekaligus dalam satu siklus. Ini bukan hal kecil dan prosesnya lebih menegangkan dari yang kalian bayangkan. Di part 1, kita udah bahas konsep dasar fertilisasi in vitro. Sekarang, kita bedah tahapan lengkapnya, angka keberhasilannya, sampai kenapa topik ini masih jadi perdebatan hukum dan agama di banyak negara termasuk Indonesia. Stimulasi ovarium, suntik hormon, mirip FSH dan LH alami, supaya banyak folikel matang bersamaan. Yang kedua, pengambilan sel telur. Menggunakan jarum halus dipandu USG, biasanya lewat vagina, pasien dibius ringan. Yang ketiga, fertilisasi di lab. Sel telur dan sperma dipertemukan di cawan kultur. Kadang disuntik langsung. Teknik ICSI untuk kasus sperma kurang aktif. Kultur embrio. Embrio dipantau 3-5 hari di inkubator. Transfer embrio. Embrio terbaik dimasukkan ke rahim lewat kateter tipis tanpa bius. Masa tunggu sekitar 2 minggu untuk tes kehamilan. Kedengarannya rapi ya, 6 langkah selesai. Tapi kenyataannya banyak pasangan harus ulang proses ini berkali-kali. Kenapa? Ini yang jarang dibahas terbuka. Soal tingkat keberhasilan. Keberhasilan dari IVF tidak 100% dan menurun seiring usia. Pada perempuan di atas usia tertentu, peluang keberhasilan per siklus jauh lebih rendah dibanding usia 20-an. Banyak pasangan menjalani lebih dari 1 siklus. Sebelum berhasil hamil, dengan biaya yang tidak murah, faktor lain kualitas embrio, kondisi rahim, gaya hidup, dan kesehatan umum kedua pasangan. Ini menghubungkan langsung ke konsep biologi tentang penurunan kualitas gamet seiring usia dan pentingnya kesehatan reproduksi sejak dini. Relevan buat kalian yang masih remaja. Nah, ini bagian yang bikin topik bayi tabung gak cuma soal biologi, tapi juga soal hukum, agama, dan etika. Dan jawabannya beda-beda, tergantung sudut pandang. Perdebatan etika dan pandangan di Indonesia. Sisi medis atau hukum di Indonesia, IVF diatur lewat regulasi kesehatan reproduksi dan hanya boleh dilakukan pada pasangan suami istri sah menggunakan sel telur dan sperma dari pasangan tersebut, bukan donor sembarangan di fasilitas berizin. Sisi agama, pandangan berbeda-beda antara agama dan bahkan antar ulama atau pemuka agama dalam satu agama yang sama. Sebagian membolehkan selama sel telur dan sperma murni dari pasangan sah dan tidak melibatkan pihak ketiga atau donor surogasi, sebagian punya syarat lebih ketat. Ini topik yang baik untuk didiskusikan dengan guru agama atau BK di sekolah kalian, bukan disimpulkan sepihak. Sisi sosialnya, ada yang menganggap ini melawan takdir, ada yang melihatnya sebagai bentuk ikhtiar memakai ilmu pengetahuan untuk membantu manusia sama seperti operasi medis lainnya. Catatan penting, video ini menyajikan sudut pandang yang ada di masyarakat secara berimbang, bukan untuk mendikte kalian harus percaya yang mana. Jadi, bayi tabung adalah contoh nyata bagaimana ilmu biologi yang kalian pelajari di kelas benar-benar dipakai untuk menyelesaikan masalah manusia sungguhan. Ini bukan sekedar hafalan istilah. Fertilisasi in vitro ini teknologi yang sudah membantu jutaan keluarga di dunia nyata. Kalau video ini bikin kalian paham materi bioteknologi dan reproduksi lebih gampang, jangan lupa like, save, buat belajar nanti, dan komen menurut kalian topik bioteknologi apa lagi yang perlu dibahas kayak gini. Cloning, bayi tabung generasi baru, tulis di kolom komentar. Kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk seri bioteknologi lainnya. Sampai jumpa.